Falamma kana sawmu 'alal khususi qam'an lisyaitan, ketika puasa secara khusus menjadi tindakan penundukan atas setan, wasaddal limasaliki, tindakan penyumbatan jalan-jalan setan, wa tadyiqal limajari, dan tindakan penyempitan saluran-saluran alirannya, istahaqqat takhsisa bin nisbati ilallahi azza wa jal, maka puasa pun berhak mendapat pengkhususan berupa penisbatan kepada Allah azza wa jalla. Fafi qam'i aduwillahi nusratul lillahi subhanah, pada tindakan penundukan musuh Allah itu ada tindakan pertolongan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasirullahi ta'ala mauqufun ala nusratilah, dan seorang penolong Allah Ta'ala adalah hamba yang dijadikan mengerti, paham tentang pertolongan untuknya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7. Ya. Jadi penisbatan khusus puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena puasa secara khusus, ya, menjadi tindakan seorang hamba yang nyata untuk menundukkan setan, tindakan seorang hamba yang nyata untuk menyumbat jalan-jalan setan, dan tindakan seorang hamba yang nyata untuk menyempitkan saluran-saluran yang digunakan oleh setan di dalam tubuh sehingga dia bisa mengalir ke dalam diri keturunan Adam. Maka disinilah seorang hamba, ya, berada dalam posisi menolong agama Allah, dan tindakan seorang hamba menolong agama Allah menjadi pembuka pintu bagi masuknya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Dia Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi wal jaza'u bil hidayati minallahi azza wa jal. Maka langkah pembukaan berupa usaha sungguh-sungguh berasal dari seorang hamba, dan balasan berupa hidayah, petunjuk, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Para hamba Allah membuka langkah
menundukkan setan dengan cara berusaha sungguh-sungguh lebih dahulu, lalu buahnya hasilnya berupa balasan berbentuk petunjuk akan Allah berikan kepada mereka. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad pada kami, maka kami pasti menunjuki mereka jalan-jalan kami. Berjihadlah lebih dahulu, berupaya keraslah lebih dahulu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada hamba-hambanya jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah ini dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah hanya akan mengubah kita manakala kita berusaha lebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Apa yang harus diubah? Yang harus diubah adalah sikap mental dan pikiran kita lebih dahulu. Wa innamat taghyiru taksiru syahawati, jika tindakan pengubahan itu berupa tindakan memperbanyak syahwat, membuka jalan bagi syahwat, fahiya marta'us syayatini wa mar'ahum, maka itu adalah padang rumput setan-setan dan padang penggembalaan mereka. Famadamat mahsobatun lam yanqati' taradduduhum, selama kesuburan terus berlangsung, lam yanqati' taradduduhum, tidak akan putuslah kedatangan mereka setan-setan yang berulang-ulang. Wa madamu yataraddaduna lam yankashif lil abdi jalalallahi subhanah, selama mereka setan-setan terus-menerus datang berulang-ulang, tidak akan tersingkaplah untuk seorang hamba itu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana mahjuban an liqa'ih, sang hamba itu pun terhalang dari pertemuan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya akan mengubah kita jika kita berupaya mengubah diri kita sendiri. Jika tindakan pengubahan yang kita lakukan itu adalah justru melampiaskan syahwat-syahwat kita, maka
itu sama dengan tindakan kita membuka padang rumput dan padang gembalaan setan. Selama di padang gembalaan itu rumput-rumput tumbuh subur, hijau, maka setan akan selalu datang ke padang gembalaan yang kita buka itu. Selama di situ ada setan, selama kita membuka padang penggembalaan setan, maka selama itu pula keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tersingkap di hadapan diri kita, dan kita pun pada akhirnya akan terhalang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam, jika bukan karena setan-setan yang mengitari, yang mengelilingi hati-hati keturunan Adam, lanazaru ila malakutis samawat, niscaya mereka keturunan-keturunan Adam melihat kerajaan besar langit ini. Ketidakmampuan kita keturunan Adam untuk melihat semua rahasia kerajaan besar langit itu karena hati-hati kita senantiasa dikitari, dikelilingi, dihalangi oleh setan. Sehingga kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaagungan Allah tertutup di hadapan kita semuanya, keturunan-keturunan Adam ini. Famin hadzal wajhi sara saumu babal ibadati wa sara junnah. Dari sisi inilah puasa menjadi bagian dari ibadah dan menjadi perisai. Wa idza azumat fadilatuhu ila hadzal hadd, dan manakala menjadi agung keutamaan puasa itu hingga ke batas ini, fala budda min bayani syurutihi zahirati wal batinah, maka menjadi kemestian adanya penjelasan tentang syarat-syarat puasa baik lahiriah maupun batiniah, bizikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihil batinah, diiringi dengan penjelasan rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan syarat-syarat puasa dari sisi batiniah. Wa nubayyinu dzalika bisalasati fusulin, dan akan kami jelaskan semua itu dalam 3 fasal, 3 bagian insyaallah. Jadi ulasan-ulasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Syekhuna Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali adalah uraian tentang syarat-syarat puasa baik lahiriah maupun batiniah. Syarat puasa lahir maupun batinnya. Juga akan ada penjelasan tentang rukun-rukun puasa, hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa, dan syarat batiniah bagi puasa.